Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat datang sebagaimana disampaikan oleh Tuan Rumah dari Kota Padang di ranah Minang yang kita cintai kepada Bapak Menteri beserta rombongan dalam rangka meninjau kondisi dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mengamati keindahan alam Minangkabau. Tadi Pak Menteri, alangkah indahnya di depan kita ada gunung yang tidak begitu tinggi sehingga suasana sejuk, kata Pak Menteri. Jalan juga cukup bagus, tetapi akhir mereka Bungus, Pak Wali Kota juga jalan masih kurang bagus, jadi agak banyak goyangannya. Ini perlu juga pertimbangan Pak dari Dinas Provinsi dan Kota. Provinsi Sumatera Barat, Pak Menteri, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar karena menghadap lautan samudra yang luas, mempunyai luas daratan lebih kurang 42.000 km persegi. Wilayah laut termasuk ZEE mencapai 186.000 km persegi lebih kurang. 185 buah pulau-pulau kecil yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, terutama di Kepulauan Mentawai. Dan Pulau Mentawai lebih kurang 130 mil laut dari sini Pak Menteri. Dan sebelahnya akan langsung berhadapan dengan Australia. Jadi cukup besar, fishing ground kalau memang kita memanfaatkan sebaik mungkin. Dan di sanalah sarang tuna yang cukup besar. Ya. Dan juga 1.973 km garis pantai yang cukup panjang, memiliki 4 buah danau dan perairan umumnya lebih kurang 53.400 hektar, sawah, kolam yang cukup luas di Sumatera Barat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mendorong pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Barat. Pengembangan budidaya ikan air tawar yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang disesuaikan dengan potensi yang ada, seperti ikan gurami di Kabupaten 50 Kota, Padang Pariaman dan Payakumbuh, dan juga sentra produksi ikan mas di Rau, Kabupaten Pasaman, di mana sekarang ini sebagian produksinya dikirim ke Sumatera Utara dan ke Riau. Samping juga Kabupaten Agam terkenal dengan kerambak yang ada di Danau Meninjau. Dan ini juga adalah salah satu, Pak Menteri, usul daripada Bupati Agam. Di sana ada gerakan pensi, yaitu penyelamatan danau, ya, yang setiap tahun membawa musibah pada masyarakat sehingga banyak ikan-ikan mati pada saat perubahan cuaca. Oleh karena itu, Kabupaten Agam membutuhkan agar di sana dilakukan penyelamatan danau, pembuatan kerambak apung yang modern, kemudian juga darmaga yang ada di sana. Ini salah satu usul. Dan pada suatu saat kami berharap nanti Bapak Menteri dapat berkunjung ke Danau Meninjau yang indah, tempat kelahiran Buya Hamka dan tokoh-tokoh nasional di Indonesia ini, seperti Pak Nasir dan segala macam. Dan selanjutnya juga di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sentra nila di Kabupaten Sejunjung dan Solok Selatan. Sentra lele di Kabupaten Pasaman Barat. Lele ini Pak Menteri, sekarang ini sesuai dengan petunjuk Pak Menteri, dilakukan satu industrialisasi. Jadi pengolahan ikan sehingga memberikan nilai tambah, tidak lagi menjual lele seperti pecel-pecel lele yang ada, tapi juga membuat ikan selai lele. Ini juga beredar di seluruh Indonesia. Ini salah satu yang kami laksanakan sesuai dengan petunjuk Bapak Menteri. Di samping itu Kota Padang dan lain-lain. Selanjutnya untuk budidaya ikan laut, komoditi utama dikembangkan adalah budidaya kerapu, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan, dan kami sedang melihat ke sana dan cukup berkembang, di mana diekspor ke Hong Kong, Singapura, dan seterusnya. Di samping itu juga Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat. Untuk budidaya air payau, kami mengembangkan usaha budidaya bandeng. Budidaya bandeng sebagian besar gunakan untuk ikan tuna, baik di pesisir selatan, dan insya Allah nanti akan Bapak Menteri akan rilis di Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat ini sudah dikembangkan usaha budidaya bandeng di Cerocok, terusan Kabupaten Pesisir Selatan, dan di Kabupaten Padang Pariaman, yang hari ini insya Allah akan lakukan penyebaran benih oleh Bapak Menteri. Dalam bidang perikanan tangkap, kita berupaya mendorong peningkatan usaha dan pendapatan nelayan melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, melalui motorisasi alat tangkap, pengadaan kapal, dan alat tangkap, alat bantu penangkapan seperti rumpon, GPS, dan rumah ikan. Mulai tahun ini insya Allah pemerintah Sumatera Barat juga telah memulai dengan program gerakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Karena tadi katakan hampir 1.973 km panjang pantai Sumatera Barat.
dan lebih kurang 1.800 penduduk pantai yang ada itu semuanya berada di bawah garis kemiskinan. Dan inilah sasaran fokus kita dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Sumatera Barat.